Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ketahuilah Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya, namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya dalam hidup ini. Kita harus sepenuhnya meyakini kehidupan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada, dan berkecukupan. Tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita akan selalu berada di dekatnya, dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang hambanya? Sebelum melanjutkan video ini, dengan segala kerendahan hati, mohon dukungan teman-teman, dengan like dan subscribe pada channel ini, agar menjadi besar manfaatnya dan jangan lupa tulis semua hajat teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini, dengan begitu kita bisa aminkan bersama-sama. Dan semoga terkabulkan hajat teman-teman, amin ya Robbal Alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, adapun tanda-tanda bahwa Allah akan menaikkan derajat hambanya ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita juga diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dari sebelumnya pasti banyak sekali orang-orang yang akan menghina kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi dan lebih melindungi diri, agar tidak membenci orang lain. Serta kita harus mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan di situasi ini, ketika memiliki banyak masalah yang datang bertubi-tubi, yang membuat kita sedih berkepanjangan, akan banyak masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun masalah yang kecil. Hal ini adalah salah satu tanda bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh, itu sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah pasti akan memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan di dalam Al-Quran Surah At-Taubat ayat 40, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya, bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yakni ketiga, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah.
yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Dari ayat ini kita tahu, bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda, dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi acuan untuk kita, agar ketika kita memiliki beban hidup yang berat, dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa, dan kita selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Semoga video ini bermanfaat para sahabat YouTube, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.